Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berkah insyaallah, kita berkesempatan lagi untuk membicarakan atau mendiskusikan mengenai teknik jitu penelusuran jurnal ilmiah dalam masih di kuliah informatika farmasi. Namun demikian, secara umum ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang harus membutuhkan jurnal ilmiah dan harus mencari, menelusur, atau mengorek-ngorek atau menggali informasi dari jurnal ilmiah yang ada di internet. Nah, pada kali ini kita akan membahas secara sekilas, tapi saya kira nanti akan memberikan dasar yang sangat dibutuhkan untuk secara efektif dan efisien, secara bagaimana caranya secara jitu, atau maksudnya adalah efektif efisien di dalam menelusuri jurnal ilmiah, sehingga kita cepat untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan kita ada lebih yakin bahwa apa yang kita cari itu sudah cukup maksimal atau belum. Oke, mari kita langsung saja. Jadi yang pertama yang harus kita harus memahami beberapa hal dulu sebelum kita membicarakan jauh. Praktisnya nanti kita mengunjungi website atau situs atau portal tempat jurnal, kita bisa mencari misalkan nanti ke Google Scholar atau ke tempat yang lain. Kita akan menjelajah ke tempat-tempat tersebut dan bagaimana bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita pahami sehingga kita nanti lebih jelas lagi apa yang kita cari, apa yang bisa kita dapatkan, dan sejauh mana sih kita bisa memaksimalkan apa yang kita datangi itu. Nah, yang pertama kita harus memahami struktur artikel ilmiah. Ini penting nanti. Struktur artikel ilmiah ini tipikalnya biasanya akan seperti ini, walaupun mungkin akan ada variasi. Kita nanti akan beralih dari slide ke kita lihat, kita browsing langsung begitu ya. Browsing langsung atau kita praktekkan langsung nanti sambil jalan. Nah, kita lihat paham dulu struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah itu bisa kita bagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala artikel, badan, dan kaki. Atau bisa seringkali kita bayangkan bagian ini sebagai bagian tubuh, atau seringkali juga ada yang menggambarkannya dengan badan ikan, ada dengan badan ikan. Nah, jadi bagian kepala artikel, jadi kalau misalkan kita lihat nanti artikel ilmiah itu ada bagian kepalanya, judul. Di situ ya judul bisa pertama ada penulis, nama penulis. Nama penulis itu bisa lebih dari satu, umumnya lebih dari satu ya. Nah, di samping nama penulis biasanya juga langsung di bawahnya ada identitas
institusinya, apakah dari kampus, lembaga penelitian, atau yang dari mana. Dan diikuti biasanya dengan abstrak. Abstrak ini lebih tepatnya seperti sinopsis buku. Jadi gambaran mini dari isi artikel atau jurnalnya. Tidak sama persis dengan ringkasan, tetapi ini lebih lebih seperti sinopsis buku ya. Dan biasanya juga ada kata kunci. Nah, kata kunci ini mencerminkan isi atau istilah-istilah tertentu yang menggambarkan isi dari artikel ilmiah. Kemudian bagian isi, bagian inti itu ada di sini, biasanya ada introduction. Ada introduction di sini ya. Ada introduction. Kemudian biasanya ada method. Kemudian ada result dan ada discussion. Ada pembahasan. Nah, biasanya ini disingkat menjadi IMRAD. Jadi ada introduction, ada method, result, and discussion. Nah, ini bisa disebut dengan format IMRAD. Nah, kemudian biasanya ada kaki artikel, ada kontribusi penulis. Jadi di sini biasanya disebutkan masing-masing kontribusi penulis itu apa? Apakah nanti menulis, mengkonsep, menganalisa data, dan sebagainya. Nah, kita tekankan lagi dari apa yang perlu kita pahami dari struktur artikel ilmiah. Nah, apa pentingnya judul? Nah, judul ini itu kan frasa atau kalimat yang mencerminkan isi artikel. Artinya istilah, kata atau istilah yang dipakai itu bisa mewakili keseluruhan isi. Nah, nanti konsekuensinya ketika kita melakukan pencarian secara spesifik berdasarkan judul, maka kemungkinan relevansinya, pencerminan dari hasilnya itu akan lebih relevan dengan isinya karena sifat dari judul itu sendiri. Nah, kemudian dari keseluruhan struktur artikel ilmiah ini biasanya yang terbuka atau terbuka untuk dilihat itu kepala artikel. Adapun badan artikel itu bisa dilihat atau tidaknya karena tergantung dari lisensi artikel. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan dari struktur artikel ilmiah, nanti ini kalau kaitannya dengan menulis, nanti kan di artikel ilmiah ini akan ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tadi ada ucapan terima kasih ya, bisa apakah itu mungkin karena dari pendanaan dari lembaga negara atau dari sumber yang lain. Nah, kemudian di daftar pustaka ini kan masing-masing jurnal itu punya gaya selingkung atau gaya pustaka, penulis pemformatan pustaka masing-masing. Demikian pula nanti sitasi atau pencantuman, pengutipan di badan artikel, di teksnya itu juga caranya lain-lain. Jadi masing-masing itu biasanya punya yang dinamakan dengan citation style masing-masing ya. Ini sangat banyak sekali. Nah, pada umumnya
Nanti ini session style ini dibagi menjadi 2. Jadi biasanya ada gaya Harvard, ada gaya Vancouver. Ini secara basic ya. Jadi kalau ini itu modelnya adalah author date, di nama tahun. Kalau ini modelnya adalah dengan sistem penomoran. Oke, coba kita lihat contoh artikel ilmiah itu seperti apa. Kita keluar dari kita coba lihat sini ya. Mana artikel ini? Oke. Nah, kita lihat, kita misalkan cari jurnal, kita ke Scholar, Google Scholar aja. Misalkan kita cari antibacterial agent. Nah, kita cari yang bisa kita lihat ininya ya. Misalkan coba dari sini aja. Jadi ini misalkan ini adalah halaman website di sana. Tapi ini nanti akan kita bicarakan. Jadi ada lisensi. Jadi misalkan apakah ini bisa kita lihat full text-nya atau tidak. Yang ini belum bisa kita lihat full text-nya, atau mungkin barangkali dari sini nggak ada. Tapi boleh jadi tadi sepertinya dari sini ada. Nah ini kita coba dari sini. Kita lihat. Oke, nah ini. Jadi kita lihat ini adalah salah satu tipikal artikel ilmiah ya. Jadi ada tadi kan kita bisa lihat ini adalah di sini adalah ada judul. Di sini ada judul ya, ada judul. Ini adalah judul. Kemudian ini penulis. Nah, biasanya di bawahnya ini kan ada institusinya dari mana. Kalau misalkan ini satu institusi, bisa cuma satu, kadang ada lebih dari satu. Nah, kemudian ini bagian kepala dari abstrak. Kemudian biasanya ada kata kunci di sini. Kata kunci biasanya ya 5 kata kunci ya, ini lebih. Oke. Di sebagian umumnya di jurnal-jurnal yang bagus juga biasanya diberikan history. Jadi kapan manuskrip atau artikel itu diterima, kapan kemudian dilakukan revisi, kapan diterima, dan kemudian dipublikasikan kapan. Nah, jadi ini adalah judul artikel. Kemudian ini ada nama jurnal atau nama terbitan ya, nama terbitan. Ini alamatnya, dan ini ada perusahaan Elsevier yang membawa mengayomi, kalau dalam hal ini ada Journal of Ethnopharmacology. Nah,
Di di sini nama jurnal itu Journal of Ilmu Farmakologi. Ini terbitan tahun 2010 kalau dilihat dari data ini ya. 2010. Kemudian ini biasanya halamannya 107 115 kita lihat. Nah, biasanya ada ini 108 halamannya. Nah, jadi ini 1718 biasanya ini isu 130. Nah, biasanya begitu. Kemudian jurnal yang bagus biasanya di sini juga ada DOI. Akan ada DOI, nanti kita bahas. Nah, dari sisi formatnya kalau kita lihat, jadi di sini ada pendahuluan introduction, kemudian ada material and methods, ada result, dan ada discussion. Nah, ada discussion. Result and discussion ini kadang disatukan, jadi biasanya diserahkan. Kemudian di sebagian juga ada khusus conclusion atau kesimpulan. Nah, seringkali juga conclusion ini tidak satu bagian tersendiri, tetapi menyatu dengan discussion. Jadi discussion sudah tersurat conclusionnya. Nah, di sini ada acknowledgement. Jadi ucapan terima kasih. Adapun kontribusi penulis di sini tidak disebutkan. Kemudian ada reference atau daftar pustaka. Nah, kalau kita lihat dari gaya citasinya, jadi ini misalkan ini Louis 1994 di sini. Ini berarti author date. Tadi gaya author date. Coba kita lihat, kita cari yang lain. Kita coba cari review. Misalkan mana yang ada PDF-nya. Misalkan ini misalkan ini. Jadi ini halaman jurnal yang lain. Dan ini sepertinya kita bisa akses ya. Ini coba kita lihat. Download. Nah, ya ternyata dia open access, jadi kita bisa langsung dulu dari websitenya. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Ini tipe artikel yang lain kalau dilihat oh bukan, ini ternyata masih oke. Nah, ini isi riset artikel nanti tadi belum saya sampaikan tentang apa masing-masing tipenya ya. Coba kita lihat yang lain. Ini sepertinya jurnal review. Kita lihat bisa akses PDF enggak ini. Oh, bisa di-download. Coba dari sini aja. Supaya bisa tampil ke browser. Oke, ini tipikal jurnal review. Kalau kita lihat ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, kemudian di badan artikelnya. Nah, biasanya ini adalah
walaupun tidak disebutkan bagiannya adalah introduction. Nah, kemudian selanjutnya bukan imrat. Nah, ini tipikal dari jurnal review ya. Dari jurnal review. Kemudian nanti di belakang sendiri ada, ini kebetulan gambarnya gitu ya. Ini kalau terkait dengan apa namanya, ya tipikal jurnal, isi jurnalnya seperti ini. Jadi kalau dilihat itu di sini di belakang nanti ada referensi ya, gitu. Jadi tipikal jurnalnya agak lain. Oke, coba kita kembali. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi itu adalah contoh dari artikel jurnal. Jadi kita coba lanjut ke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa tadi ada DOI. DOI itu adalah ini Digital Object Identifier. Ini adalah apa namanya, KTP atau ANIK dari jurnal, dari artikel, lebih tepatnya dari artikel ilmiah. Nah, tadi sebelum saya singgung ada Elsevier, ada nama jurnal, ada isu, ada arti terbitan ya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat apa namanya prosesnya, nanti di belakang juga saya singgung, tapi mungkin nggak apa-apa saya sebutkan di sini ya. Sebelumnya di selain DOI juga ada PMID. PMID itu terutama diterbitkan oleh PubMed, jadi database apa namanya yang dikelola oleh PubMed. Artikel jurnal itu biasanya akan dikasih sendiri PubMed ID atau yang disebut dengan PMID. Saya singgung tentang tadi ada, jadi kita lihat tadi ada Elsevier, ini contoh salah satu Elsevier. Kemudian ada di sini adalah Journal of Ethnopharmacology. Nah, kemudian tadi ada terbitan katakanlah 130. Ini tahun 2010. Nah, yang kita pahami adalah Elsevier itu dia ini adalah perusahaan. Jadi perusahaan yang mengelola banyak jurnal. Nah, adapun jurnal etnofarmakologi ini adalah salah satu terbitan yang dikelola di perusahaan ini, yang di bawah perusahaan ini. Dan ini apa namanya, atau ini lebih tepatnya penerbit ya, atau penerbitnya. Kemudian ini adalah edisi dari itu. Jadi dan di Elsevier itu terbitannya tidak hanya ini saja, jadi bisa ada ratusan jurnal. Dan tiap-tiap jurnal itu biasanya akan ada rutin terbitannya. Ada mungkin bisa 3 atau mungkin yang dia sifatnya rolling. Jadi mungkin kalau ada yang masuk sudah diproses akan langsung diterbitkan sama dia, juga ada yang seperti itu. Selain Elsevier banyak ya. Ada Springer, ada Wiley dan sebagainya. Nah, kita harus paham juga, setelah kita pahami struktur, kita harus paham tipe artikel. Nah, tipe artikel ini dibedakan berdasarkan apa namanya, terutama di sumber datanya dari mana. Nah, kalau ada secara umum sebenarnya ada banyak tipe, tapi secara umum yang penting adalah
Ada satu adalah riset artikel dan kedua adalah review. Nah, riset artikel kadang bisa di sinonimnya atau original research, artikel ORA atau original research, ORCIS. Ini masing-masing kadang di beberapa jurnal istilahnya ini sinonim aja, original research, original article, ada research paper, research atau artikel. Nah, yang dari secara visual dari format, kalau di research article tadi itu yang ini dia mengikuti struktur IMRA tadi. Adapun yang review itu tidak sama. Jadi sama-sama punya introduction, tapi kemudian method, result, and discussion itu yang berbeda. Kalau yang ini dia sifatnya langsung pembagian bebas, berdasarkan lebih bebas kalau yang di review artikel. Dan di review artikel biasanya penulisnya lebih spesifik ke yang dianggap lebih pakar di komunitas atau di bidang keilmuannya tersebut. Dan yang menjadi pembeda kunci adalah kalau di research artikel itu hasil penelitian. Misalkan kalau di farmasi banyak yang penelitian misalkan laboratorium, ya data primernya itulah yang dilaporkan di research artikel. Kalau review artikel itu biasanya ke hasil penelitian ini yang dikumpulkan kemudian dibawa ke sini. Jadi review artikel itu adalah mengumpulkan. Jadi di sini adalah dia mengumpulkan jadi banyak artikel di sini. Jadi review itu sumbernya dari hasil-hasil penelitian dari artikel, dari menghimpun dari research artikel, kemudian dihimpun menjadi review artikel. Nah, artikel jurnal itu juga berbeda di lisensi. Lisensi itu terkait dengan hak akses ya. Nah, di hak akses bisa dibedakan menjadi dua, ada open dan ada yang close. Yang open access itu dia sifatnya terbuka, kita dapat mengakses secara lengkap. Kemudian juga kita bebas untuk membagikannya. Membagikannya itu dalam artian kita mau kasih ke teman, kita taruh di blog kita taruh di medsos, no problem. Dan di sini adalah artinya kita gratis, pembaca tidak bayar. Bagaimana dengan penulis? Penulis tidak seperti banyak orang pikir. Di sini penulis harus bayar. Oke. Nah, untuk yang close access ini sifatnya tertutup. Nah, biasanya hanya bagian kepala artikel yang terbuka. Artinya kita tanpa membayar itu sudah bisa melihat kepala artikelnya. Jadi judul, penulis, abstrak itu bisa kita lihat untuk lisensi yang close access ini. Jadi kenapa kita tadi penting untuk memahami struktur dari artikel sehingga kita bisa paham bahwa kepala artikelnya bisa diakses. Dan pembaca harus bayar. Umumnya begitu. Walaupun di sebagian ada jurnal-jurnal yang digratiskan walaupun itu dia close access sebetulnya. Awalnya close access tapi kemudian lembaga tertentu mendanai sehingga itu menjadi bisa diakses. Bagaimana penulisnya? Umumnya harus gratis untuk yang close access. Jadi pembacanya bayar, penulisnya yang gratis. Apakah
kalau pembaca bayar, penulisnya akan mendapat fee atau mendapat royalti. Tidak seperti yang orang pikirkan, ternyata tidak. Nah, walaupun pembaca bayar, tetapi tidak bebas dibagikan. Jadi pembaca membayar hanya hak akses untuk dirinya sendiri. Umumnya begitu. Jadi kalau kita kembali yang ke tadi, kalau kita lihat, misalkan ini kita lihat, nah kita bisa melihat open atau close-nya itu bisa dari keterangan dari jurnalnya, atau bisa kita lihat dari sini. Kalau ada get access atau ada keterangannya harus purchase, berarti kita harus bayar. Berarti ini adalah close access. Ada close access. Kemudian kalau yang jurnal ini, kalau ini bisa kita download, kecenderungannya jurnal ini adalah dia open access. Kalau yang ini bisa kita download PDF-nya, tapi boleh jadi ini adalah open access. Yang tadi juga sama. Untuk yang bisa diakses, sebetulnya ada yang di antara dua-duanya. Ada jurnal yang memang murni open access, ada jurnal yang murni close access, tapi juga banyak jurnal juga yang dia hybrid. Artinya dia secara umum close access, tetapi juga di sebagian artikelnya itu sifatnya open access. Jadi hybrid. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih proses publikasi jurnal ilmiah? Nah, yang pertama, penulis mengirimkan manuskrip artikel ilmiah ke jurnal. Biasanya secara online ya. Secara online, walaupun bukan pandemi, tapi biasanya secara online. Biasanya ya ke website jurnalnya, di sana akan ada sistem penerimaan manuskripnya. Nah, tentunya manuskrip artikel ilmiah yang dikirimkan penulis ini adalah hasil penelitian, berarti penulisnya harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu dengan penelitian yang baik, dan kemudian ditulis. Kalau di publikasi internasional berarti harus berbahasa Inggris, ditulis dengan baik. Jadi di sini kuncinya ada dua ya. Jadi hasil penelitiannya harus baik, menulisnya juga harus baik. Jadi ini dua hal yang dua sisi mata uang, kuncinya itu. Jadi mengirimkan manuskrip, nah nanti akan diterima oleh sistem, kemudian editor kepala dari jurnalnya itu akan menetapkan kelayakan manuskripnya. Apakah dari scope, dari materi, kemudian dari isinya, kualitas isinya dan sebagainya akan ditetapkan oleh editor. Jadi akan ke sini. Nah, kemudian setelah misalkan ini tidak layak, maka bisa akan langsung dikembalikan oleh ke penulis. Kalau jurnal-jurnal yang bagus itu cepat, mungkin tidak mungkin dalam relatif 1 bulan itu sudah langsung dikabari. Nah, kemudian dari editor kemudian akan diserahkan ke reviewer. Reviewer ini kemudian akan menelaah manuskripnya. Jika manuskripnya ini sudah ada koreksi, kadang apakah ada kemungkinannya bisa reject di reviewer. Jadi reject, ditolak itu bisa reject dari di level editor atau di level reviewer juga. Jadi jika reviewer mereject ya maka dikembalikan ke editor akan mengirim hasil rejectnya. Atau kalau misalkan ada koreksi atau revisi bisa minor, bisa mayor. Jadi prosesnya nanti akan dari reviewer ke editor ke penulis lagi.
Nah, jika sudah selesai dari editor maupun reviewer juga sudah ada koreksi, ada perbaikan, dinyatakan sudah mencukupi, maka akan ada proses penyuntingan isi dan tampilan. Ini berarti sudah mulai proses printing lebih ke desain ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai maka akan ada penerbitan akan diterbitkan. Biasanya penulis akan diberitahu bahwa artikel ilmiah tersebut akan diterbitkan kapan. Nah, jurnal itu juga ada ukuran kualitas atau ukuran untuk mengukur kinerja atau mengukur mungkin kalau bahasa kita prestasi gitu ya, sejauh mana pengaruh atau manfaat atau impact dampak dari ini, walaupun mungkin ini lebih terbatas sesuatu yang kuantitatif ya, ini diarahkan untuk kuantitatif. Nah, atau reputasi, mungkin bisa dikatakan melihat reputasi sejauh mana. Secara umum kuncinya metrik jurnal itu kuncinya adalah dilihat dari sitasi. Nah, sitasi ini maksudnya adalah ini ada berapa banyak penulis atau lebih tepatnya artikel ilmiah lain yang merujuk artikel itu. Jadi misalkan kita ini kuncinya di sini ya. Jadi kalau misalkan kita menulis artikel dan kemudian ada orang lain menerbitkan artikel mungkin di jurnal yang lain, dan kemudian di sini kan ada referensi. Nah, artikel kita itu dijadikan referensi sama dia, maka kita mendapat sitasi. Bentar ya, gini ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalkan ada ini berarti di sini adalah dapat sitasi 1. Kalau misalkan ada artikel lain yang merujuk lagi, maka kita dapat sitasi lagi. Nah, artinya semakin banyak mendapat sitasi, maka akan dapat poin tambahan. Nah, inilah yang umumnya dibaca atau dijadikan dasar untuk mengukur reputasi jurnalnya. Nah, untuk reputasi jurnal ada yang dinamakan dengan impact factor. Nah, impact factor itu biasanya mulai dari nanti bisa lebih dari sama dengan 0 ya angkanya ya. Nah, kalau misalkan impact faktornya misalkan 1, jadi ini rata-rata. Jadi kalau jurnalnya itu, jurnal keseluruhan kan dia menerbitkan banyak artikel. Kalau jurnal itu punya impact factor 1, maksudnya adalah rata-rata setiap artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal itu
dirujuk oleh satu artikel yang lain, entah itu dari jurnal yang sama atau dari jurnal-jurnal yang lain. Nanti juga ada ada Simago Journal Rank. Jadi ini ada sendiri. Adapun kalau impact factor ini biasanya disebutkan oleh kalau jurnalnya memang valid ya, jurnalnya yang bukan jurnal yang abal-abal, itu akan disebutkan, dan ini sumbernya dari yang menerbitkan impact factor itu dari perusahaan Clarified Analytics. Jadi ada penerbit impact factornya sendiri. Kalau Simago Journal Rank itu ini dari Scopus. Kemudian juga ada H-index. Ada istilah H-index. Kalau Simago Journal Rank itu membagi kelas-kelas jurnal dengan cara kuartil. Jadi ada Q1 sampai Q4. Nah, jadi berarti jurnal yang paling top itu di Q1. Q2 berarti di bawahnya, Q3 di bawahnya, Q4 di bawahnya. Ini untuk jurnal-jurnal yang diindeks terutama di database Scopus ya. Jadi Scopus ini di bawah Elsevier. Jadi Elsevier itu punya banyak produk, punya banyak layanan, salah satunya adalah Scopus. Nah, di Scopus itu dan juga di Scopus itu dia menerbitkan juga H-index. Nah, apa yang dimaksud H-index? H-index itu menunjukkan seberapa banyak artikel yang memiliki sitasi menurut angka di H-index itu. Jadi begini, di H-index. Jadi kalau disebutkan H-index-nya 2, kalau H-index-nya H-index-nya 2 berarti ada lebih dari sini syaratnya ya, ada lebih dari satu artikel yang sama-sama dia memiliki impact factor atau dua sitasi. Jadi gambarnya begini. Jadi kalau misalkan ada artikel A, B, C. Artikel A dan H-index itu dilihat dari yang lebih dari satu ya. Kalau H-index 2 itu maksudnya adalah kalau misalkan artikel A itu dia punya sitasi 3, artikel B punya sitasi 2, artikel C punya sitasi 1, maka biasanya berarti kan di sini yang sama adalah di sini ya 1. Di sini kan juga betulnya kan dia punya satu sitasi juga. Di sini buka satu sitasi juga. Maka ini dinilai punya H-index-nya adalah 1. Kalau beda, kalau misalkan ini kemudian naik menjadi 2, di sini kan punya 2 sitasi, di sini punya 2 sitasi, di sini kan sebetulnya punya 2 sitasi, maka H-index-nya berubah menjadi 2. Jadi ini dilihat dari jumlah sitasi yang sama di lebih dari satu artikel. Jadi moga-moga bisa dipahami. Nah, H-index
Ini juga digunakan diterbitkan oleh Google Scholar. Jadi kalau kita lihat di Google Scholar itu nanti dia juga menerbitkan H-index. Di ResearchGate itu juga dia punya yang namanya RG Score. Dia punya cara perhitungan sendiri. Ada berbagai komponennya yang kemudian dia menerbitkan RG Score. Kemudian kalau di Indonesia kita punya database Sinta yang di situ juga ada skor. Nah, jurnal nanti akan ini modelnya seperti di Simago Journal Rank yang ada kuartil 1 sampai 4, Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau di Sinta juga mirip sama, tetapi dia ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang paling bagus itu udah di Sinta 1. Mirip seperti model di kuartil 1 ini. Tidak hanya jurnal, tetapi juga peneliti juga mirip cara pengukur redaksinya. Jadi kalau di Scopus sama Scholar dia ada H-index. Di ResearchGate juga dia punya RG Score dan punya juga Sinta Score. Nanti kita coba lihat mungkin di Simago, kemudian di Google Scholar, di ResearchGate atau Sinta juga ya. Coba kita lihat. Oke. Kalau di website ini sepertinya tidak disebutkan ya. Coba kita lihat di Nature British Dental Journal. Apakah disebutkan impact faktornya di sini? Ya, bisa tiap jurnal yang terdaftar dia akan punya data ISSN ya. Nah, ISSN itu apa? Ini jadi International Standard Serial Number-nya. Kalau buku ISBN. Oke. Sepertinya di sini tidak disebutkan impact faktornya. Coba kita lihat di jurnal ini. Lihat di halaman home-nya. Sepertinya juga tidak disebutkan. Kalau di jurnal ini, Innofarmakologi. Nah, kalau disebutkan impact faktornya 3,6. Kalau set score ini yang dari Simago. Nah, impact faktor 3,6 itu berarti rata-rata tiap artikel yang diterbitkan di jurnal etnofarmakologi itu disitasi oleh 3,6. Jadi kalau secara angka ada 3,6. Jadi paling tidak ada 3, mesti dapat 3 disitasi oleh artikel jurnal yang lain. Tadi kita mau lihat ini matriks ya. Kalau di Simago, kalau kita ketik Simago Journal Rank, nah di sini kita tuh bisa melihat, misalkan kita mau lihat ini Journal of Ethnopharmacology. Coba kita lihat ini, kita taruh judulnya Journal Ethnopharmacology. Nah kita lihat. Jadi ini H-index dari jurnal ini cukup besar, 181. Kemudian kalau dilihat dari kuartilnya, ini ada pembidangan. Kalau di bidang drug discovery ada farmakologi. Kalau di bidang drug discovery, jurnal farmakologi dia itu Q1. Kalau di farmakologi untuk tahun terakhir adalah dia sifatnya Q2. Kalau Simago berdasarkan Simago Journal Rank-nya ini ya. Jadi
SCR-nya 0,9. Ya, ada perhitungannya sendiri. Kemudian kita lihat di Google Scholar. Contohnya adalah ini punya saya saja. Ini masih mungkin dosen yang lain aja ya. Kita cari. Ini Pak Ari Satya Nugraha. Jadi kita lihat profilnya Pak Ari. Nah, kalau dilihat dari H-indeksnya 7 ya. H-indeksnya 7. Jadi maksudnya adalah untuk ada artikel yang memiliki memiliki citasi lebih, ada 2 artikel atau lebih yang memiliki citasi 7, setidaknya mendapat 7 citasi. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin datanya mungkin masih ada banyak yang nggak terlihat ya. Atau mungkin paling sederhana dari punya saya paling gampang. Jadi kalau yang dari punya saya masih sedikit. Jadi yang dihitung ke yang angka yang paling besar ya. Jadi kita lihat apakah ada 2 artikel yang memiliki citasi, dan jika ada citasi angka yang lebih besar maka dipakai yang lebih besar. Jadi misalkan ini kita lihat mulai dari angka 1. Jadi saya punya cuma ada 4 artikel yang disitasi berdasarkan citasi di Google Scholar. Nah, masing-masing dapat citasi 1 di sini kan juga ada 1. Tetapi kalau yang 2 ada 2 artikel yang citasinya tidak lebih dari 1, yaitu 2. Di sini ada 2, di sini ada 2. Maka yang dicantumkan di sini adalah indeksnya 2, bukan 1. Karena ada yang lebih tinggi. Itu sederhananya. Kalau di ResearchGate, kalau di ResearchGate itu ada skornya. Jadi misalkan di sini ada di Pak Ari. Nah, di sini kan nanti ada skor. Ini adalah scoring berdasarkan ResearchGate. ResearchGate punya perhitungan sendiri. Jadi biasanya kalau dari peneliti akan ada di ResearchGate-nya akan pada punya skor-skor masing-masing ya. Kemudian di Sinta, misalkan scoring punya saya, jadi ini masih kecil. Nah, kalau scoring di Sinta itu ada overall score 0, kalau punya saya masih kecil, dan ada 3 year score-nya di sini. Nah, cara perhitungannya bagaimana kita bisa cek. Jadi ada cara perhitungan scoringnya. Ini cara perhitungan scoringnya. Untuk overall bagaimana cara perhitungannya, untuk yang scoring 3 tahun terakhir berapa. Itu. Ini cara masing-masing bisa punya cara atau algoritma masing-masing. Jadi, kita kembali ke sini. Nah, kemudian kita ngomong tentang portal ilmiah ya. Di portal ilmiah. Nah, portal ilmiah atau di website database atau pengabstrak tempat di mana kita bisa mencari jurnal artikel ada berbagai macam. Dan bisa dibagi menjadi 2 secara garis besar. Jadi ada yang dia sifatnya terbuka,
dan ada yang sifatnya tertutup. Terbuka ini berarti ya kita bisa masuk aja, bisa langsung mengakses. Kalau yang tertutup maksudnya adalah kalau tertutup berarti terkunci. Terkunci. Jadi ini masalah ada terkunci. Bagaimana cara untuk mendapatkan kuncinya atau bisa mendapat kunci bisa masuk? Ya bayar dulu. Nah, yang terbuka ini yang open mungkin nanti yang banyak kita pakai Google Scholar mau PubMed. Nah, Google Scholar ini dimiliki, ini bagian dari layanan Google. Kalau PubMed itu dia didirikan oleh NCBI, lembaga biotek dari negara Amerika Serikat. Kalau ScienceDirect ini milik dari perusahaan Elsevier. Kalau Springer Link itu punyanya Springer, punya dari Springer. Nah, kita lihat perbedaannya dari sini. Nah, kalau Google Scholar maupun PubMed, dia adalah pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi apa namanya? Dia bukan penerbit. Google Scholar dan PubMed itu bukan penerbit jurnal. Kita tadi kan paham bahwa misalkan ini ya ada perusahaan, misal sebagai contoh Elsevier gitu. Nah, Elsevier dia kan ada terbitan artikelnya. Misalkan terbitan di bawah Elsevier begitu ya, ada berbagai jurnal. Nah, ini kan kemudian kita bisa cari menggunakan website ScienceDirect. Artinya di website ScienceDirect ini yang kontennya hanya dari terbitan-terbitan Elsevier. Nah, terbitan-terbitan yang ada di Elsevier ini kemudian dia juga diindeks oleh Google Scholar. Diindeks juga oleh PubMed. Oke. Oleh PubMed juga. Nah, ini kan pihak ketiganya. Nah, nanti ada perbedaan. Nah, kalau Google Scholar perbedaannya dia sifatnya lebih all subject. Jadi semua bidang. Kalau yang PubMed itu bidangnya adalah health. Kesehatan, kedokteran, perawatan, farmasi, bahan alam dan sebagainya yang terkait dengan ke arah pengobatan. Kalau yang Elsevier ya semua bidang yang Elsevier umumnya adalah all subject ya. Springer juga di all subject, tetapi juga terbatas di yang diterbitkan oleh Springer. Nah, kalau yang tertutup itu juga ada Scopus, Web of Science, ada EBSCO, ProQuest, Reaxys sama SciFinder. Nah, kalau Scopus ini juga punya Elsevier. Kalau ini adalah Clarivate Analytics. Di perusahaan EBSCO sendiri. Nah, Scopus, Web of Science, EBSCO, ProQuest, atau ini semua ini mirip seperti apa namanya, seperti Google Scholar atau PubMed. Jadi dia itu mengindeks atau dia itu menghimpun data apa namanya dari keseluruhan, tidak terbatas dari satu publisher saja. Jadi Scopus itu bisa all subject, Web of Science juga all subject, EBSCO juga all subject, ProQuest juga all subject. Kalau Reaxys itu Reaxys dan SciFinder itu di bidang lebih ke arah
ke bidang kimia. Nah ini, kalau ini chemistry, kalau yang reaksi sama SciFinder. Kalau yang lain itu adalah ke all subject, meskipun cakupannya beda-beda. Yang dikenal keluasan database-nya itu cukup besar atau cukup meluas, lebih menyeluruh, komprehensif, itu di Scopus dan Web of Science. Ini dua layanan yang berbeda dari perusahaan yang berbeda. Oke, kita coba lihat. Oke, kita lihat di sini. Kalian tadi ini ya. Ini kalau Google Scholar halaman awalnya begini. Kalau NCBI, misalnya kita ketik aja PubMed aja, PubMed, kita googling. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah PubMed. Kalau misalkan Science Direct, ini adalah Science Direct. Jadi kita dari sini masukkan di atas. Kalau Springer Link, itu gambarnya seperti ini. Kita bisa macam-macam. Jadi kalau ini jadi hanya database yang datanya hanya dari yang dimiliki oleh Springer. Kalau Science Direct ya hanya Elsevier aja. Kalau PubMed ini lebih ke bidang kesehatan. Jadi kalau kita katanya comprise more than 30 million citation for biomedical literature. Jadi lebih ke biomedik atau kesehatan, ke arah biomedical. Atau bahasa kita kesehatan gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami juga tipe sumber informasi. Nah, tipe sumber informasi ini umumnya dibagi tiga. Ada tipe sumber informasi primer, sekunder, tersier. Beda dengan beda maksudnya dengan data primer, data sekunder, itu beda konsep. Nah, kalau sumber informasi primer itu contohnya dataset hasil riset artikel, foto, video, wawancaranya. Kalau datanya biasanya dari data primer. Kalau dari data primer, kalau dari dia ada datanya, data primer. Kemudian paten. Kita langsung loncat ke buku teks. Ini buku teks ya, yang tersier. Kalau tersier ini adalah tulisan yang diambil, dihimpun berdasarkan dari tipe sumber informasi primer. Jadi buku teks, buku ajar, kamus, ensiklopedia, review artikel itu kan sumbernya dari tipe sumber informasi primer. Adapun kalau yang sekunder, ini adalah abstrak data atau indeks, baik dari sini maupun dari sini. Jadi ini diindeks. Proceeding, directory, hasil pencarian itu adalah sebetulnya adalah tipe sumber informasi sekunder. Tapi tipe sumber informasi sekunder ini dia menengahi atau mendata, meringkas, mengindeks, lebih tepatnya mengindeks, mengkatalog tipe sumber informasi primer maupun tersier.
Nah, kenapa kita ingin tahu? Ya, untuk ini kita harus memahami bahwa tipe sumber informasi yang tersier itu kan sumbernya dari primer. Artinya yang tersier ini dia biasanya memiliki cakupan atau informasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan tipe sumber informasi primer. Itu salah satu poin yang harus kita pahami. Nah, setelah memahami ini berarti bagaimana nanti cara kita, bagaimana alur strategi kita dalam menelusuri pustaka? Apakah dari primer dulu kah? Apakah dari sekunder dulu kah? Atau dari tersier dulu kah? Atau kemana? Apakah dari primer ke tersier ataukah dari tersier ke primer? Kalau kita pahami dulu dari sifatnya, kita di primer itu kan jauh lebih umum, jauh lebih komprehensif karena kan dia diambil dari primer. Maka ini cakupannya jauh lebih luas. Nah, maka idealnya yang di alurnya adalah tersier ke primer. Tersier ke primer. Tapi sebetulnya yang kita lakukan selama ini itu bukan tersier ke primer. Tapi sebetulnya yang pertama adalah ke sekunder dulu. Jadi dari sekunder kita cari sumber informasi tersier. Dari sumber informasi tersier kita kalau pengen detail cari yang primernya. Jadi sebetulnya pola kita itu sebetulnya seperti spiral. Jadi startnya dari sini, kemudian kita cari sumber informasi tersier. Jadi ke sini. Kemudian ketika kita butuh detail, maka kita kan harus mencari sumber informasi primer. Kita biasanya sebetulnya tidak langsung ke primer, tetapi ke sekunder dulu. Balik ke sekunder dulu untuk cari data, mencari yang primer tadi itu. Nah, kemudian dari ini dicari dari sini. Kalau mau detail lagi, ya nanti akan cari lagi ke sini. Jadi sebetulnya seperti spiral aja. Jadi misalnya langkah 1, 2, 3, 4, senternya di sekunder ini. Jadi sebetulnya seperti spiral aja. Jadi langkahnya seperti spiral gini. Sorry. Dan mencari informasi itu kan muter terus begitu, berputar terus. Nah, yang menjadi kunci adalah di tipe sumber informasi sekunder. Oleh karena itulah, maka kalau kita paham seperti ini, maka kita penting untuk bagaimana bisa memanfaatkan terutama di sini mesin pencari. Kita harus memahami mesin pencari karena ini adalah dia punya peran sentral supaya kita bisa mendapatkan informasi dengan baik. Jadi itu saya kira saya cukupkan untuk bagian ini. Nanti di bagian selanjutnya akan lebih spesifik ke mendalami mesin pencari dan bagaimana memanfaatkan mesin pencari. Ini juga agar tidak terlalu panjang videonya, nanti akan disambung ke video selanjutnya yang fokus ke pembahasan tentang mesin pencari. Kita nanti membandingkan paling tidak di Google Scholar dan PubMed kita di bagaimana memanfaatkan penelusuran lanjutan dan fitur-fitur yang dimiliki oleh keduanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang berkenan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.